Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa dengan channel YouTube saya, Kang Sonikin, dari mahasiswa STEM HIMSA Semarang dalam program S1 Teknik Komputer. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat program dengan menggunakan metode Fujii Tsukamoto. Nah, selamat mengikuti. Untuk definisi logika Fuzii adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk alasannya menggunakan logika Fuzii adalah konsep logika Fuzii lebih mudah dipahami dan logika Fuzii apabila terdapat data yang tidak tepat memiliki toleransi. Secara umum, sistem logika Fuzii memiliki 4 elemen, yaitu 1. Basis aturan yang berisi aturan-aturan yang bersumber dari pakar. Yang kedua, suatu mekanisme pengambilan keputusan di mana pakar mengambil keputusan dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, proses fazifikasi yang merubah besaran tegas ke dalam besaran Fuzii. Yang keempat, proses defazifikasi merupakan kebalikan dari proses fazikasi, yaitu merubah besaran Fuzii hasil dari inference engine menjadi besaran tegas. Cara kerja logika Fuzii. Sistem Fuzii memiliki 3 bagian, yaitu 1. Fazifikasi, yang kedua inference Fuzii, yang ketiga defazifikasi. Fungsi keanggotaan himpunan Fuzii. Logika Fuzii memiliki fungsi keanggotaan yang terdiri dari batas nilai input data dari nilai output data. Definisi fungsi keanggotaan yaitu suatu grafik yang terdapat titik-titik dari batas nilai input data dalam suatu nilai keanggotaan yang bernilai antara 0 sampai dengan 1. Begitu. Untuk metode Fuzii Tsukamoto merupakan salah satu metode dari Fuzii Inference System. Sistem pengambil keputusan dalam metode Fuzii Tsukamoto menggunakan aturan atau rules berbentuk sebab akibat atau if then. Berikut merupakan bidang literatur yang berkaitan hal tersebut. Ada 4. Nanti yang akan kita praktekkan. Yang pertama tentang logika Fuzii, yang kedua mengenai penghasilan orang tua per bulan, yang ketiga tentang tanggungan orang tua per bulan, yang keempat adalah IPK mahasiswa atau untuk siswa itu sendiri. Terdapat 3 variabel input yang terdiri dari penghasilan orang tua per bulan, tanggungan orang tua per bulan, serta IPK dari mahasiswa itu sendiri merupakan untuk variabel output, yaitu variabel beasiswa. Pada variabel penghasilan orang tua dan tanggungan orang tua per bulan memiliki 3 nilai linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Serta pada variabel IPK memiliki 2 variabel linguistik, yaitu rendah dan tinggi. Sedangkan pada variabel output, yaitu variabel beasiswa, terdiri dari 3 nilai linguistik, yaitu tidak dapat beasiswa, beasiswa setengah, dan beasiswa penuh. Nah, seperti ini perhitungannya. Contoh kasus beasiswa menggunakan metode Fuzii Tsukamoto terhadap siswa dengan data input A. Penghasilan orang tua per bulan katakanlah 3 juta. B. Penghasilan orang tua per bulan maaf ini salah ketik. Tanggungan orang tua per bulan 4 juta. IPK siswa 3,3. Langkah yang pertama, 1. Penghasilan orang tua sama dengan X. Terdiri atas 3 nilai linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Nah ini alurnya. Ini rumusnya seperti ini.
Ini rumus yang ada baku. Oke. Yang kedua, tanggungan orang tua dalam kurung X terdiri atas 3 nilai justik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya, bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, IPK X terdiri atas 2 nilai justik, yaitu rendah dan tinggi. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Di sini. Oke. Untuk yang keempat, beasiswa terdiri atas 3 nilai justik, yaitu tidak dapat beasiswa, beasiswa setengah, dan beasiswa penuh. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Ada langkah yang harus ditempuh, yaitu langkah yang kedua, menghitung A dikurangi predikat sama dengan Z, dan ini A dikurangi predikat kali Z. Hasil perhitungannya seperti ini nanti aja. Untuk langkah ketiga, menghitung beasiswa. Pada langkah ini Z kali dihitung berdasarkan antara rule yang telah dibuat dan nilai A dikurangi predikat yang didapat. Maka jumlah A dikurangi predikat sama dengan 1. Jumlah A predikat kali Z sama dengan 7,5. Nah, ini rumusnya. Z sama dengan, nah ini hasilnya 7,5. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian presentasinya. Namun ini materi yang nanti akan kita buktikan dengan praktek pada Microsoft Excel Office. Nah, inilah tampilan dari apa yang tadi saya jelaskan. Kita membuat program penentuan kategori beasiswa. Ini kita contohkan untuk MH Melongo menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Ini halaman pertama adalah input variabel. Nah, seperti ini. Ini langkah kedua. Langkah satunya ini rumusnya pakai ini. Oke. Ini rumus seperti ini. Dan coba kita running atau kita jalankan ya. Ini kalau penghasilan orang tua ini 10 juta, maka hasilnya tinggi. Dia tidak mendapat beasiswa karena tanggungan orang tua ini contohnya hanya 1 juta. Jadi dia rendah dan tidak mendapat beasiswa. Coba ini kita rubah, penghasilan orang tua cuma Rp6 juta, kategorinya masih tinggi. Tanggungan orang tua, kita buat tanggungan orang tua. Nah, ini misalnya pengeluaran atau tanggungan orang tua ini 4 juta, maka dia kategorinya sedang. Dia tidak mendapatkan beasiswa karena penghasilan tinggi. Ini seandainya IPK 3,2 misalnya. 3,2, maka dia akan kategori tinggi. Dia akan mendapat beasiswa setengah. Jadi pertimbangan ini, penghasilan, tanggungan orang tua, dan IPK ini sangat menentukan tentang beasiswanya. Nah, ini seandainya penghasilan orang tua kita rubah lagi menjadi 3 juta, maka yang muncul di sini dia penghasilan sedang, dia tetap mendapat beasiswa setengah. Seandainya ini kita kembalikan menjadi penghasilan orang tua 10 juta dengan tanggungan yang hanya 4 juta, kategorinya dia tinggi, dia beasiswa setengah. Tapi kalau IPK ini hanya 2,0,
2,0. Apa yang akan terjadi? Dia kategori rendah, maka dia tidak mendapatkan beasiswa. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara menghitung untuk kategori menentukan kriteria tentang mendapat beasiswa ataupun tidak berdasarkan metode Fuzzy Tsukamoto. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.